Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Saudara Wakil Gubernur Maluku, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, para bupati, wali kota se-Provinsi Maluku, para pimpinan partai politik, para tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, seluruh masyarakat Maluku dimanapun berada, rekan-rekan wartawan, dan para pemirsa dan pendengar yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, memberikan kita rezeki yang halal, anak-anak kita sehat, istri kita, suami kita soleh dan soleha, sehingga kita bisa bersama-sama mencapai perayaan 1 tahun kepemimpinan Maluku yang dipercayakan kepada kami, tepatnya hari ini, Jumat 24 April 2020. Oleh sebab itu, izinkan saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Maluku dimanapun berada, bukan karena telah memilih saya dan saudara wakil gubernur, tetapi karena saudara-saudara mendukung penuh seluruh pelaksanaan tugas mulia ini. Syukuran ini menjadi sangat berbeda dari syukuran-syukuran biasanya, sebab berlangsung pada masa-masa pandemi COVID-19. Karena itu jarak fisik harus tetap dijaga sesuai protokol kesehatan yang berlaku, tetapi hati kita tidak berjarak. Saya yakin bahwa saudara Maluku selalu ada di hati kami, dan sebaliknya kami senantiasa ada di hati saudara semua. Masyarakat Maluku yang saya cintai, saat ini kita semua sementara berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang menguras banyak tenaga yang cukup luas terhadap masyarakat. Namun kami tetap berkomitmen untuk menjalankan visi pembangunan daerah 2019-2024, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Sampai dengan akhir tahun 2019, beberapa capaian makro telah kita peroleh, seperti angka pertumbuhan ekonomi 5,57%, PDRB mencapai 12,01 triliun rupiah, angka kemiskinan 17,65, dan indeks pembangunan manusia 69,45. Capaian ini mesti kita dorong, harus perbaikannya. Namun memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 yang menyerang sendi-sendi pembangunan dan perekonomian Indonesia, bahkan seluruh negara-negara di dunia, maka saya harus menyampaikan kepada saudara masyarakat Maluku bahwa prioritas kerja pemerintah Provinsi Maluku saat ini adalah bersama-sama kita menanggulangi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Kita tidak mungkin dapat membangun Maluku kalau ancaman wabah ini masih menyebar kemana-mana. Ini sebuah situasi kedaruratan kesehatan
yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Menyikapi kondisi tersebut, saya ingin kembali menegaskan beberapa hal penting untuk kita kerjakan secara bersama-sama, baik jajaran pemerintah daerah Provinsi Maluku dan kabupaten kota, tenaga kesehatan, aparat TNI Polri, gugus tugas penanganan COVID-19 maupun seluruh masyarakat Maluku. Pertama, seluruh jajaran ASN pemerintah provinsi maupun kabupaten kota se-Maluku mesti menjadi agen-agen yang dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemberlakuan pembatasan sosial atau social distancing. Setiap ASN yang sementara bekerja dari rumah harus turut memantau perkembangan keluar masuk orang di sekitar lingkungan tempat tinggal. Bila ada orang yang datang dari daerah zona merah, maka harus segera dilakukan isolasi mandiri melalui koordinasi dengan ketua RT atau RW setempat. Bersamaan dengan itu, pemberlakuan bekerja dari rumah bagi ASN, pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus dipastikan ada kinerja yang dihasilkan. Setiap pimpinan OPD mesti memantau perkembangan setiap bawahannya secara berkala dan memastikan bahwa mereka tetap berkontribusi dan berkinerja bagi daerah walaupun dalam kondisi terbatas. Sampai saat ini saya ingin katakan bahwa pemerintah itu bersifat dinamis dan fleksibel. Apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat harus diutamakan. Saat ini tantangan terbesar kita adalah pandemi COVID-19. Sehingga kita pun fokus pada 3 hal, yaitu keamanan dan kesehatan, daya tahan ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Sambil tetap berharap kepada kemurahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya yakin situasi ini akan segera berakhir. Dan kalau kita belajar dari negara-negara lain, kemungkinan dalam 2 atau 3 bulan ke depan badai ini pasti berlalu. Ketika pandemi COVID-19 ini berakhir, maka disitulah konsentrasi kita untuk membangun Maluku sesuai visi misi pemerintah daerah akan difokuskan kembali sebagaimana mestinya. Kedua, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Maluku, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang berhadapan langsung dengan COVID-19. Kalian adalah pahlawan kemanusiaan dan kebanggaan bangsa ini. Ketiga, kepada jajaran aparat TNI Polri, saya berharap untuk tetap bekerja bersama, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Situasi yang susah seperti ini membutuhkan konsentrasi aparat keamanan agar mencegah timbulnya keresahan ataupun gangguan Kamtibmas. Keempat, kita bersyukur gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bisa bekerja keras mengambil langkah-langkah preventif mengantisipasi perkembangan eskalasi persebaran COVID-19. Demikian juga para bupati dan wali kota, perkuat terus komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sampai di tingkat RW dan RT. Tingkatkan pengawasan serta kerahkan sumber daya untuk potong pele wabah ini.
Semangat kita adalah lindungi yang sehat dan obati yang sakit. Kelima, saya berharap agar penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini benar-benar efektif dan efisien serta tetap menjaga akuntabilitasnya. Keenam, kepada seluruh masyarakat saya mintakan agar patuhi anjuran pemerintah dan tokoh-tokoh agama. Selama masa COVID-19 ini, kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah. Berlakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan seperti rajin mencuci tangan, jaga jarak 1 sampai dengan 2 meter, pakai masker, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Itu cara tepat untuk kita menghindarinya. Masyarakat Maluku yang saya cintai dan saya banggakan, berkaitan dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah yang akan dijalani umat muslim, pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia telah mengingatkan untuk kita tetap berpedoman pada protokol kesehatan, yakni pembatasan kerumunan orang dan bukan soal pembatasan ibadah. COVID-19 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini memiliki nilai penting agar umat muslim lebih meningkatkan amal ibadahnya untuk mempertebal semangat ukhuwah, tetapi juga keprihatinan bersama dalam bingkai soliditas kemanusiaan yang sejati. Perbanyak doa dan zikir dengan hati, itulah kunci agar pandemi ini cepat berlalu. Akhirnya kepada Forkopimda Provinsi Maluku, pimpinan dan anggota DPRD, semua elemen masyarakat, elemen pemuda, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan, serta insan pers, dan semua pihak yang sudah membantu pelaksanaan tugas kami tahun pertama ini. Saya ucapkan terima kasih. Capaian ini adalah kerjasama kita. Berbagai kekeliruan dan kehilapan yang terjadi biarlah dapat dimaafkan, sebab tidak ada gading yang tak retak. Saya yakin semangat kita membangun Maluku, negeri raja-raja, tidak akan pernah surut setapak pun. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama pemerintah daerah, pribadi, dan keluarga. Saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah tahun 2020. Marhaban ya Ramadan. Kepada saudara muslim dimanapun berada, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya. Salam kebajikan.